Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam, yang telah menciptakan kita semua dengan begitu banyak kenikmatan, sehingga alhamdulillah sampai dengan hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Salawat beriring salam marilah senantiasa kita sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya sampai kepada kita semua selaku umat di akhir zaman ini. Amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini Umi akan menyampaikan tausiah tentang dalam pandangan Islam. Selamat mendengarkan, semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir zaman ini ada satu sifat terpuji manusia yang semakin lama nyaris hilang dalam diri kita. Padahal sifat ini bagian daripada iman, dan sifat ini tercermin pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sifat ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat ini adalah sifat malu. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat itu sebenarnya adalah sebuah mahkota bagi manusia. Manusia akan hidup dalam kebaikan selama ada rasa malu, dan rasa malu itu terpelihara di dalam dirinya. Secara kodrat seharusnya kaum wanita ini sangat beruntung karena dianugerahi fitrah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa malu yang lebih banyak jika dibandingkan dengan pria. Namun sayangnya pada hakikatnya kini banyak sekali wanita yang justru merasa malu, bahkan merasa rugi jika mempunyai sifat malu, dan berusaha untuk mencampakkan dan membuang jauh-jauh sifat malu itu. Padahal sifat itu adalah sifat mulia dan terpuji, sehingga tidak aneh lagi jika sekarang banyak kita jumpai para wanita yang lebih tidak tahu malu daripada laki-laki. Auzubillahiminzalik. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya malu dan iman itu saling berpasangan. Bila salah satunya hilang, maka yang lain turut hilang. Dan malu juga adalah kunci segala kebaikan. Abu Hatim berkata, bila manusia terbiasa malu, maka pada dirinya terdapat faktor-faktor yang mendorong pada kebaikan. Sebaliknya, orang yang tidak tahu malu dan terbiasa berbicara kotor, maka pada dirinya tidak akan ada faktor-faktor yang mendorong pada kebaikan. Yang ada hanyalah kejahatan. Nauzubillahiminzalik. Muhammad ibnu Abdullah melantunkan sebuah syair, bila cahaya wajah berkurang, maka berkurang pula rasa malunya. Tidak ada keindahan pada wajahnya. Bila cahayanya berkurang, rasa malumu peliharalah selalu. Sesungguhnya sesuatu yang menandakan kemuliaan seseorang adalah rasa malunya. Mempunyai sifat malu bukan berarti menjadikan diri menjadi rendah diri, minder, atau tidak pede. Apalagi gara-gara ketidakpedean itu kita jadi urung melakukan kebaikan atau amal soleh dan menuntut ilmu.
Jika hal itu terjadi pada diri kita, cobalah kita untuk introspeksi diri, apakah sebenarnya malu yang kita rasakan ini karena Allah atau karena manusia. Misalnya saja kita malu memakai jilbab, malu menunjukkan jati diri kita sebagai seorang wanita muslim, atau malu pergi ke majelis taklim. Apakah malu yang demikian ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala? Hanya rasa malu, ketakutan, dan kecemasan kita kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal malu kepada Allah lah yang seharusnya kita utamakan. Bukankah Allah yang paling berhak kita malui? Ya, karena sifat malu memang ada kalanya harus disingkirkan, yaitu saat kita menuntut ilmu. Semoga kita semua bisa menempatkan rasa malu itu sesuai dengan tempatnya. Malu untuk melakukan kesalahan, malu melakukan kemaksiatan, malu melanggar syariat Islam. Namun beranilah kita semua, jauhilah rasa malu ketika kita melakukan suatu kebenaran, ya. Bahkan tegakkanlah kebenaran itu sekuat tenaga kita. Semoga bermanfaat. Umi akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.